pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Semoga menjadi tetap semangat dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita awali dengan doa. Doa minta tolong dipimpin oleh San aja. San minta tolong pimpin doa. Jadi dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena hari ini semoga PPL hari ini berjalan dengan lancar. Berkati kami ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih San sudah memimpin doa. Hari ini Audrey gimana perlengkapan siswa yang sudah hari ini yang sudah hadir, yang belum hadir berapa orang? Lumayan banyak Pak yang belum hadir. Saya absen dulu ya. Ya. Jumlahnya aja yang sudah hadir berapa? Yang belum hadir? Yang belum? Oh, 8 juga. 8 juga. Semoga mereka nanti segera bisa gabung ya. Baik anak-anak, kita melanjutkan dari pertemuan kita yang terakhir tentang bagaimana menganalisis teks pidato. Saya harap kalian masih ingat bagaimana struktur teks pidato, bagaimana juga kaidah kebahasaan, serta bagaimana menganalisis. Kalian sudah berdiskusi tentang teks pidato, tapi belum sampai selesai ya waktu itu diskusinya. Yang dijabarkan juga belum selesai. Semoga di pagi hari ini sudah selesai. Analisis teks pidato. Kompetensi dasar mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi kita masih melanjutkan kompetensi 3.3. Kemudian dengan tujuan pembelajaran kita adalah pertama, peserta didik dapat memahami isi pidato, kemudian memahami struktur pidato persuasif, dan yang terakhir dapat memahami kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, sebelum kita menganalisis, sebelum kita mendiskusikan juga hasil presentasinya, kita mengamati dulu apa yang bisa kita jadikan sebagai wawasan pembentukan karakter pada pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran? Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Bagus. Pembelajaran ini yang terpenting berani mencoba di sini adalah bagaimana kalian belajar mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi pada teks. Apa saja yang perlu kita cermati, yang perlu kita analisis pada isi teks pidato? Apa saja unsur-unsurnya? Tema, fakta, informasi, hama. Oke, bagus. Terima kasih Fania. Untuk memancing stimulasi kalian, ada dua gambar di layar kalian. Sudah muncul ya 2 gambar ya. Ya, gambar yang pertama itu adalah anak yang sedang pakai baju seragam ya. Kira-kira sedang apa? Merokok sama minum-minuman keras gitu. Minuman keras, merokok, terus mabuk. Kemudian kalau yang di bawahnya
Itu Nomor laki-laki atau perempuan? perempuan, Pak. Perempuan. Ya. Sedang apa ya dia? Pakai narkoba, Pak. Pakai narkoba itu. Ada yang lebih dalam lagi? Iya. Yang pasti jangan mau berkenalan sedikit pun. Ya, menjauh lah. Menjauh dari hal-hal yang berhubungan dengan narkoba. Ini yang terpenting. Kita masuk ke diskusi isi teks pidato ya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan dulu isi dari teks pidato? Jangan mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Bagaimana sih tema dari teks pidato tersebut? Kemudian informasinya, ada buktinya juga tidak? Kemudian ada informasi dan faktanya apa? Silakan. Dari kelompok 1 temanya itu narkoba, Pak. Temanya narkoba. Dari judulnya juga udah kelihatan, Pak, narkoba. Ya, pertama judul, kemudian Isi teksnya. isi teks. Isi teks ini dominan tentang narkoba apa tidak sih? Itu sih pakai penanggulangannya gitu, Pak. Penanggulangan. Jika narkoba biar nggak pakai gitu, Pak. Informasi pada teks tersebut ada atau tidak? Apa menurut kelompok itu? Baik, di paragraf keberapa? Yang ketiga. Kira-kira dari kelompok 2 bagaimana? Setuju nggak? Dari kelompok 2, aku ketemunya itu informasi itu kayak bahas dampak-dampak gitu di paragraf 2 kalimat 4. Oke. Ada buktinya ya di paragraf keempat dan di paragraf ke-2. Berarti menurut kelompok 1 dan kelompok 2 pada diskusi isi teks pidato sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Mari sekarang kita masuk pada analisisnya. Yang berwarna merah. Perhatikan yang berwarna merah. Fakta baru yaitu jumlah pengguna narkoba yang begitu besar karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kata begitu besar. Ini menyiratkan apa? Fakta atau opini? Opini, Pak. Opini. Karena lemahnya penegakan hukum. Fakta atau opini? Logika kita apa ini? Kalau dikatakan karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Logika kita opini. Yang depan kayaknya opini, terakhir fakta, Pak. Dampak-dampaknya itu, Pak. Apakah dampak ini akan terjadi semua saat menggunakan narkoba? Ya nggak semua, mungkin salah satu atau beberapa doang, Mbak. Nah, berarti kalau begitu dia termasuk fakta atau opini? Opini. Pihak sekolah juga telah sering, kalau kita lihat ini sudah masuk ke isi atau masih di pendahuluan? Isi ya, Pak. Sudah masuk ke isi. Nah, berarti dari isi itu kita harus tahu ya, unsur apa saja sih yang harus ada pada isi. Yang pertama, informasi. Informasi yang ingin disampaikan pada teks ini adalah penyalahgunaan narkoba ini dapat sama-sama dicegah. Fakta, pihak sekolah juga telah sering memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Pihak sekolah juga telah sering memberikan penyuluhan. Ini kata telah berarti sudah terjadi kan, sudah dilakukan. Maka dia merupakan termasuk dalam fakta. Sedangkan kalimat yang lain menjelaskan fakta. Berarti informasi ada, fakta ada, temanya apakah ada? Di paragraf ini saja, ini masih menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Di paragraf keempat, memberikan penjelasan pada narkoba. Penjelasan ini sebenarnya berarti apa? Saya tidak ada penyalahgunaan narkoba. Ya. Kemudian, biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program sekolah dan seterusnya
bagian yang terakhir ini aja, yang terpenting. Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Berarti ini apa? Marilah itu berarti mengajak kan? Nah ini berarti lebih mengarah kepada menegaskan kembali di sebelumnya kan tentang penyalahgunaan narkoba. Nah maka marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Di bagian penutup ini ada unsur yang tidak ada, yaitu unsur apa? Harapan ya. Harapan. Kemudian kesimpulan. Nah, hasil analisis itu kemudian kita pindah dalam bentuk tabel. Pendahuluan ada ya, tadi salam pembuka, ucapan syukur, kemudian salam penghormatan, pengantar ada. Bagian inti, tujuan tidak ada, informasinya ada. Bagian penutup, harapannya tidak ada, kesimpulan juga tidak ada. Penegasan ada, permintaan maaf ada, salam penutup ada. Maka kesimpulan pada teks pidato tersebut apa kira-kira menurut kalian? Harusnya itu nggak lengkap Ya, karena nggak ada tujuan, harapan, sama kesimpulan. baik. Terima kasih Fania. Yang lain, kesimpulan yang bisa kalian tarik apa dari teks tersebut? Berarti pidato itu termasuk teks pidato yang perlu dilengkapi ya. Perlu dilengkapi. Kira-kira kalau Bapak minta kalian untuk melengkapi bisa? Saya pasti yang nggak bisa buat kalian. Pasti bisa lah. Apalagi Fania, wah kecil Pak. Menurut kalian sampai sejauh ini sudah ada gambaran nggak bagaimana teks pidato tersebut? Bagaimana struktur teks pidato, bagaimana kaidah kebahasaan pada teks pidato. Di kelompok 1 nanti tentang kaidah kebahasaan, ya. Kelompok 2 tentang struktur teks dan isi teks. Ya. Mau dipilih yang mana? Mau bertukar ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Makasih. Benar. Enggak, Pak. Enggak usah, Pak. Tapi Kenneth kayaknya pingin yang bertukar, iya Ken? Enggak kan, Ken? Enggak usah. Baik, untuk pertemuan berikut kita sudah masuk kepada analisis ya dalam bentuk presentasinya. Jadi hari ini sudah beberapa yang sudah aktif. Untuk pertemuan berikut, saya minta kalian lebih aktif seperti pertemuan pertama. Jonathan itu sudah sangat aktif, bagus Dio, bisa ditingkatkan. Fania, baik anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, tujuan pembelajaran kita tercapai tidak hari ini? Tercapai. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak minta tolong untuk Citra memimpin doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami semua pada PPL pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Citra sudah mengakhiri dengan doa. Kita berikan aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak, selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua.